أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله توكلت على الله wala haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian, setelah panjang lebar kita membahas poin pertama dari min asbab hayatil qulub, dari sebab-sebab hidupnya hati. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang macam-macam hati, racun-racun hati, kemudian satu persatu kita membedahnya, mengkajinya, dan pertemuan yang lalu, dua pertemuan berturut-turut kita sudah masuk di bab pertama, bagaimana cara efektif kita menghidupkan hati, yaitu zikrullah, menyebut nama Allah, zikir kepada Allah. Saya pikir ayatnya kita semua sudah sangat familiar, ala walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu tenang hatinya ketika dia zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah memang dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, itu benar-benar akan menenteramkan, membahagiakan, mendamaikan hati kita semua. Nah, jamaah sekalian, kita sudah tahu, dua kali saya membahas, dua pertemuan saya mengkaji masalah ini, apa dampak dari zikir ini, betapa Allah langsung turun ingat kepada kita, fadhkuruni adkurkum, ingatlah engkau kepadaku, langsung aku ingat kepadamu. Itu langsung bahasa Allah kepada kita. Nah, di antara sekian banyak zikir itu zikir tasbih subhanallah, zikir takbir Allahu akbar, zikir tahmid alhamdulillah, zikir tahlil la ilaha illallah, zikir hauqalah la haula wala quwata illa billah, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, dan zikir-zikir yang lain di berbagai macam momentum yang sudah biasa kita laksanakan ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian kita. Itu pada hakikatnya kita sedang zikir kepada Allah, itu pasti menguatkan hati kita. Dari semua zikir itu, Nabi mengatakan afdalu zikri ummati tilawatul Quran. Seutama-utamanya zikir umatku itu adalah membaca, mentilawai Al-Quran. Malam ini kita akan membahas zikir yang paling mulia ini, Al-Quranul Karim. Jemaah sekalian, kita tahu tidak ada ungkapan kata-kata yang lebih indah
daripada kita langsung membaca ayat-ayat Allah. Kalamullah alladzi istahala 'alan nas ay yaqulu mithlah. Inilah ungkapan Allah, kata-kata Allah yang mustahil bagi manusia siapapun pula bisa mengucapkan sama sebagaimana ucapan dalam Al-Quran ini. Tidak ada satupun Pak manusia di dunia ini yang bisa meniru indahnya bahasa, ya, kekuatan ketajaman komunikasi Allah dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang hatta termasuk juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Quran ini adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wal Quran hablullahil matin. Inilah tali Allah Pak yang sangat kokoh. Jadi kalau sampean man tamassaka bihi naja. Kalau kita berpegang teguh dengan tali Allah yang satu ini, Quran ini, jamaah sekalian, pasti hidup kita sukses. Subhanallah ya akhi, nanti antum bisa buktikan nanti. Ya pasti sudah kita buktikan ya. Dan saya merasakan sekali bab yang satu ini. Problem apapun pula, masalah apapun pula, ada kesalahpahaman dengan istri, ada kesalahpahaman dengan anak, ada kesalahpahaman dengan relasi, apa saja, sumpah segala macam, baca saja Pak. Kembali pada Al-Quran, niatkan kita ingin berdialog dengan Allah. Kita ingin nata'abbad bihi, kita ingin beribadah dengan Allah dengan ayat-ayatnya, dengan kitab sucinya ini. Najah. Allah, para ulama mengatakan wa man tamassaka bihi, barang siapa kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini, pasti kita apa? Sukses. Wa man a'rada anhu halak. Tapi kalau kita berpaling, berbagai macam masalah muncul dalam kehidupan kita. Halak itu celaka ya. Beda kan Pak ya, antum merasakan betul lah. Ya, satu hari baca Quran dengan satu hari tidak baca Quran sama sekali, suasananya beda. Ketenangannya pun juga beda. Kalau antum terbiasa baca Quran, anggap saja Pak, yang biasa kita baca ini rata-rata kan Yasin, Al-Waqi'ah, Tabarak, Ar-Rahman, kemudian Ad-Dukhan. Saudara sekalian, terus kemudian satu hari Pak sampai tidak baca sama sekali di antara 4 surat itu, maunya jemaah sekalian. Terasa sekali ada yang kurang Pak dalam hidup ini. Tapi kalau antum akrab dengan Al-Quran, subhanallah, semua masalah seperti ada diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullul hibal dunahu maqtu'ah, karena memang semua tali-tali yang selain talinya Allah, di mana tepat kita berpegang dengannya, pasti terputus Pak. Antum kalau cari solusi tidak kembali pada Quran, menenangkan diri tidak kembali pada Al-Quran, pasti semakin bertambah masalah itu. Wa kullu subul ghairul Quran masdudah, dan semua jalan selain Al-Quran terbatas semua Pak. Inilah yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf kita, fahuwa radatul ulama wa bustanul arifin fi hayatihim wa bi ulumi hayati ruhihim. Ini memang kebun ya, kebun atau apa Pak, ladangnya para ulama ya, kebunnya orang-orang yang arif mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, dan dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an ini jadi hidup roh kita ini, ma'asyal muslimin. Saya juga melihat di dalam surat Al-Ankabut, di dalam surat Al-Ankabut itu ya akhi, ya, yang diawali oleh Allah Pak ya, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di tengah-tengah surat itu ada satu apa Pak, permisalan dari Allah Subhanahu wa taala supaya jadi perhatian buat kita semua. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadat baita inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang yang dalam hidupnya tidak kembali ke jalan Allah, tidak mengikuti aturan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai tempat perwaliannya. Aturan hidup ini tidak
tidak berjalan di atas aturan Allah, itu persis kata Nabi, kata Allah, sama seperti laba-laba yang sedang membuat rumahnya. Rumah laba-laba ini ya menakjubkan, Pak. Tapi sangat rapuh. Ya, itu laba-laba ya kalau antum lihat dalam ilmu kebinatangan ini, ilmu hewan ini jamaah sekalian, itu Pak, dia bisa meniupkan Pak benang-benang kecilnya itu Pak ke ranting yang lain. Terus dari situ kemudian dia bergantung membuat benang-benang berikutnya, ma'asyal muslimin. Terus di situ dia hidup, di situ dia tinggal. Di saat yang bersamaan juga rumah itu sebagai apa? Tempat menangkap apa? Mangsanya jamaah sekalian. Ya. Tinggal di situ, hidup di situ pula dia menjadi mangsa. Tapi yang dicari mangsanya siapa jamaah sekalian? Binatang-binatang yang lemah, Pak. Nyamuk kena Pak, tidak bisa bergerak, dibiarkan, nanti sudah diam, didekati, dimakan. Ya. Lalat, apalagi Pak, capung. Ya, bergerak, tidak bisa kalau capeannya pasrah, datang dimakan oleh laba-laba jamaah sekalian. Itu laba-laba, Pak. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laba-laba ini ketika kemudian binatang yang besar Pak lewat di situ, cecak kadang-kadang juga terperangkap juga Pak. Ada cecak lewat, dia berbulat-bulat, dibiarkan walaupun rusak Pak, nanti dibuat lagi sama laba-laba tuh. Lama-kelamaan tidak kuat kepanasan, mati cecak itu, didatangi dimakan sama laba-laba. Nah, yang menarik untuk jadi perenungan buat kita semua ma'asyar muslimin, memang ini potret rumah tangga Pak yang tidak punya aturan hidup. Laba-laba ini ma'asyar muslimin. Ini Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah, kalau laba-laba ini kemudian tidak mendapatkan Pak? Makanannya ini, mangsanya ini jemaah sekalian, tidak ada capung, tidak ada semut lewat, tidak ada nyamuk lewat, tidak ada lalat jemaah sekalian, tidak ada kecoak lewat gitu untuk dia makan, yang ditangkap oleh begitu rekatnya sarang laba-laba itu jemaah sekalian. Subhanallah ya, ketika nggak ada yang dimakan Pak, yang dimakan siapa Pak? Kalau dia punya anak Pak, anaknya dimakan. Anak yang dimakan oleh ibunya jemaah sekalian. Wah subhanallah, kalau anaknya sudah habis Pak, terus tidak ada lagi makanan. Ini jantannya Pak, suaminya datang mempersilahkan diri untuk dimakan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh si betina ini Pak. Makanya satu keluarga ya, kalau betinanya terlalu dominan Pak, itu laba-laba jamaah sekalian. Ya. Termasuk kita ini jamaah sekalian. Kalau antum sudah tidak punya kekawaman Pak dalam kehidupan rumah tangga, nggak ada bedanya dengan laba-laba. Tapi kalau yang lewat lompat di situ tikus Pak, kan besar ya, ya hancur semuanya Pak. Laba-labanya dimakan sama tikus, ma'asyar muslimin. Ya, apalagi kambing lewat Pak, apalagi kemudian gajah lewat. Artinya apa? Laba-laba ini Pak tajam kepada yang wong cilik, kepada orang-orang kecil, tapi ke atas yang gede-gede tumpul ma'asyar muslimin. Inilah potret apa? Potret apa? Laba-laba ma'asyar muslimin. Ini hati-hati Pak, tahun-tahun politik sensitif bicara begini. Ma'asyar muslimin, apapun Pak, satu komunitas kalau betina berkuasa, itu laba-laba ma'asyar muslimin. Artinya memang ini gambaran Pak, gambaran dari Allah Subhanahu wa taala supaya jadi permisalan buat kita. Jangan sampai kita meniru siapa? Laba-laba ini, Pak. Sekarang Pak, anak memang orang tua tidak makan anak Pak, tapi menjual anak, dan dari situ kita makan dari hasil jualan anak kita banyak saatnya macam ini. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Apa solusinya Pak? Lihat ayat berikutnya di bawah itu Pak, ayat 40 berapanya itu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah
Ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Disebut pertama kali oleh Allah, Pak, solusi supaya kita tidak masuk pada jebakan laba-laba ini, tidak menjadi keluarga laba-laba, tidak seperti keluarga laba-laba jemaah sekalian, tidak amburadul kehidupan rumah tangga kita ini. Kata Allah, utlu. Apa utlu, Pak? Bacalah ma uhiya ilaika minal kitab, apa yang telah aku wahyukan kepadamu ya Muhammad dari Al-Quran ini, ma'asyar muslimin. Jadi jemaah sekalian, para ulama sepakat, Pak, memang Quran ini solusi dari semua masalah kehidupan kita. Solusi dari semua masalah kehidupan kita. Apa saja, Pak? Sampai yang kembali pada Al-Quran, ada solusinya. Nah, Said Qutb rahmatullah alaih, saya pernah sempat baca kitabnya ini. Saya baca ini, Pak, puluhan tahun yang lalu. Dalam dilalnya itu dikatakan, tilawah itu memiliki paling tidak 5. Ya, ini, Pak, interaksi kita terhadap Al-Quran. Sampai ngambil yang mana, wallahu a'lam. Silakan mengevaluasi diri, Pak. Ya, jangan-jangan 5-5-nya tidak ada. Lalu kita berharap menjadi umat tidak jadi laba-laba, ma'asyal muslimin. Musibah, Pak. Yang pertama apa kata beliau? Tilawah itu qiraatan, membacanya. Membaca Al-Quran. Ya akhi, Al-Quran ini, Pak, diturunkan untuk kita apa? Baca, ya akhi. Iqra. Iqra, Pak. Suruh baca. Tentu kita membaca baik aturan, ya. Nggak cukup baca, Pak. Makanya sampai para ulama menulis sebuah kaidah membaca, namanya ilmu apa? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu, ya akhi, dipelajari untuk kita praktekkan, Pak. Tidak hanya sekedar baca. Tajwid itu, Pak, itulah Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang, ya akhi, alhamdulillah, Pak, ya, cara efektif membaca Al-Quran sekarang luar biasa, ya. Dulu, Pak, tahun 70-an, 80-an, masih ingat, Pak, ya, belajar tajwid di Quran terakhir, Pak, ya. Ada tulisan bahasa Indonesia tapi hurufnya bahasa Arab, Pak. Bahasa apa namanya itu? Ya, gitu. Itu antara nyambung dan tak nyambung, jemaah sekalian. Saya masih ingat, masih SD saya belajar itu, ma'asyar muslimin. Ya, sekarang luar biasa, ma'asyar muslimin, ya. Ada Iqra, ada qiraati, ada tilawati, ada al-barqi. Apalagi, Pak, macam-macam, ya. Terakhir ada ummi. Sekarang berkembang lagi, Pak. Ada namanya wafa. Saya ikut terlibat di sini. Sekarang baca Quran pakai otak kanan. Itu lebih cepat lagi, ma'asyar muslimin. Waduh, kayak tidak masuk akal. Tadinya saya nggak percaya, Pak. Coba saya ingin mendalami sedikit. Iya memang, Pak. Anak cepat betul. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa baca Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kami telah mudahkan Al-Quran untuk kita pelajari, Pak. Untuk kita ingat, untuk kita zikir ini, Pak. Adakah orang yang mau mempelajarinya? Jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Monggo, Pak, baca. Nah, membaca ini sebelum saya kemana-mana, ada yang nanya, Ustaz, mana yang lebih utama? Ini pertanyaan-pertanyaan orang yang malas baca Quran biasanya, Pak. Mana yang lebih utama, membaca dengan memahaminya, gitu. Loh, kenapa harus dibenturkan? Saya bilang, dua-duanya sama-sama diatur, dianjurkan oleh Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya juga ada dalam Al-Quran, Pak. Ada waktunya kita. Makanya kalau Anda melihat kaidah dalam bahasa tafsir makna Al-Quran, huwa kitabullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kitab Allah yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitah Jibril al-muta'abbad bitilawati. Kita dianggap beribadah, Pak, ketika kita sedang membacanya. Faham atau tidak paham? Antum faham baca Quran, yang penting tajwid yang antum perhatikan, atau tidak faham, tetap mendapatkan pahala. Karena likulli harfin apa, Pak? Hasanah, Pak. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan setiap hasanah itu dilipat gandakan oleh Allah berapa? 10 kalinya. Sampai Nabi mengatakan, la aqulu lakum alif lam mim harfun
walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wa likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Aku tidak mengatakan pada kalian alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, setiap huruf satu kebaikan. Dan kebaikan dalam Islam dilipat gandakan 10 kali pahalanya, Pak. Jadi antum baca alif lam mim sudah berapa itu? 30 pahala. Saya ingin nanya, Pak, siapa yang tahu makna alif lam mim itu jemaah sekalian? Monggo, Pak. Siapa yang paham? Contohnya harus paham, Pak. Kalau tidak paham tidak ada artinya. Baca Quran kalau tidak paham tidak ada artinya. Terus saya ingin tanya, siapa yang tahu makna alif lam mim? Ha mim, ain, sin, qaf. Siapa yang tahu jemaah sekalian? Sampai lihat Pak, tafsir ada. Allahu a'lamu bimuradifi. Allah yang lebih paham apa makna dari potongan huruf-huruf seperti itu. Shad. Allahu akbar. Ya. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Apa makna nun itu jemaah sekalian? Antum kalau baca alif lam mim itu kan tafsir-tafsir, itu kan istihad dari ulama-ulama tafsir saja, Pak. Alif itu Allah, katanya jemaah sekalian. Lam itu apa? Hah? Lam itu apa, Pak? Malaikat Jibril. Mim itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan seperti itu, tidak ada satupun, Pak. Semua mengatakan Allahu a'lamu bimuradifi atau Allahu ya'lamu bimuradif. Allah yang faham betul apa makna, yang mengetahui betul apa makna dari 3 huruf ini. Walaupun kata Said Qutb, ini memang muqaddimah yang sangat indah, Pak. Coba antum pernah bosan enggak baca alif lam mim, Pak? Alif lam mim. Rubah, Pak. Dengan huruf yang lain. Enggak enak, Pak. Sin ta mim. Enggak nyambung, Pak. Tak nyambung. Hamim. Antum ganti, Pak. Jim dal. Tak nyambung, Pak. Itu potongan huruf itu sudah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ antum merasakan nikmatnya, Pak, akrab dengan Al-Qur'an ini, ma'asyiral muslimin. Ada getaran, Pak, dalam hati semua. Nah, jadi ada waktunya antum membaca Al-Qur'an dengan target antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga waktunya juga antum ngaplingkan waktu untuk apa? Memahami. Makanya ada kajian tafsir di sini ya. Dalami kajian tafsir itu, ma'asyiral muslimin. Karena kata Allah kalau tidak sama sekali, Pak, khawatir ada ayat afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mampu mentadabburi Al-Qur'an, merenungi kandungan Al-Qur'an? Kalau tidak ada usaha sama sekali, ala qulubin akfaluha, berarti hatinya sedang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya membaca, ada waktunya memahami. Sebentar, sebut saya ke memahami dulu, ma'asyiral muslimin. Membaca, Pak. Pertanyaannya sekarang berapa batasan ideal membaca itu? Kalau antum betul-betul mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa, Pak, batasan sampean baca Quran itu? Monggo, saya hanya ingin menyampaikan saja jemaah sekalian, nanti sampean tinggal nanya, Pak, di mana posisi saya gitu. Apalagi lagi mau Ramadan ya. Ramadan, Pak. Dan Ramadan bulan nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nantilah kita akan detailkan masalah itu. Saudara Abdullah bin Amr bin As, ini seorang sahabat yang dikenal, Pak, zuhudnya luar biasa. Tapi zuhud maksud, Pak. Ya. Bukan orang biasa, Pak. Kalau orang miskin zuhud, sudah zuhud dengan sendirinya sebenarnya, Pak, ya. Ya. Zuhud, Pak, kalau sampean lihat kajian-kajian zuhud, Pak, yang diangkat siapa itu? Utsman, ya. Abu Bakar As-Siddiq, siapa, Pak? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Zubair bin Awam, Suhaib Ar-Rumi. Itu yang diangkat, Pak. Ya. Itu orang-orang kaya, tapi dia tidak bergantung dengan kekayaannya. Itu kekayaannya hanya di tangan, Pak. Termasuk juga Abdullah bin Amr bin As. Ini dikenal, Pak, sahabat
Ya dia secara ekonomi sudah nggak mikir lagi Pak, sudah datang, ada yang menjalankan sehingga dia yatafarragh bil ibadah. Waktunya dihabiskan untuk beribadah pada Allah, tapi ngoyo Pak. Sampai lihat dalam kajian-kajian tazkiyah ketika bahas masalah futur Pak, selalu diangkat kisah ini ma'asyarul muslimin. Abdullah bin Amr bin As dikenal jamaah sekalian, itu kalau berpuasa katanya Pak tiap hari. Tiada hari kecuali apa? Puasa, dilarang sama Nabi. Tak boleh puasa begitu, kata Nabi. Kalau kau harus terpaksa, kata Nabi, puasalah puasa saudaraku Daud, kata Nabi. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Awalnya kayak gitu Pak. Nabi mengatakan puasalah, kata Nabi, setiap 1 bulan 3 hari. Enteng banget ya. Kalau gitu ikutin aku. Senin dan Kamis. Enteng. Ikuti Daud. Masih juga enteng. Tidak ada kebaikan lagi, kata Nabi, kalau orang berpuasa tiap hari. Ya. Sebaik-baik puasa itu puasa sunnah maksudnya ya, kan adalah puasa apa? Akhina Daud, puasa Daud, kata Nabi. Termasuk juga dipanggil sama Nabi, ya Abdullah, aku dengar dari saudara, dari teman, dari sahabat-sahabatmu, anta taqra'ul Quran, kau baca Quran tiap hari ya, kata. Qala na'am. Iya ya Rasul, aku menikmati itu. Jadi Abdullah bin Amr ini ya, membaca Quran setiap hari Pak, khatam 30 juz. Semaan. Kalau sekarang semaan ya. Orang semaan kan 1 hari selesai Pak, ya. Dari mulai subuh sampai asar selesai. Pokoknya ini tiap hari kerjanya baca Quran. Syekh Abdullah ini Pak. Nabi Pak sebagai Nabiur Rahmah. Allahu Akbar. Nabi memahami betul Pak. Ini ngoyo orang ini. Itu namanya berlebihan dalam apa namanya? Ifrat Pak kalau dalam bahasa Arabnya itu, berlebihan dalam baca Quran. Jangan ya Abdullah, katanya. Jangan. Itu tidak bagus. Coba lihat Pak nasihat Nabi. Sekaligus ini sampean bisa mengevaluasi diri ya, di mana posisi kita jamaah kalian. Ya Abdullah, iqra'ul Quran fi kulli syahrin marrah. Bacalah Al-Quran setiap 1 bulan 1 kali khataman. Nyambung Pak. Berarti tiap hari berapa? Tiap hari berapa? 1 juz ya. Sekarang tanggal 1 Pak ya. Juz 1 baca. Besok tanggal 2 baca juz 2. Tanggal 3 baca juz. Kalau kita berpedoman dengan almanak apa? Almanak Masehi. Antum terbiasa dengan almanak Hijrah, silakan. Tanggal 1 sampai berpuasa. Juz 1. Tanggal 2 juz 2. Sehingga 1 bulan kita hatam. Kata Abdullah ini, ya Rasulullah 1 bulan. Oh aku tiap hari hatam, 1 bulan hatam. Enteng banget ini. Ya kalau begitu kata Nabi, iqra'il Quran fi kulli 20 yawman marrah. Bacalah Al-Quran setiap 20 hari. Berapa? 1 kali hataman. Berarti berapa Pak tiap harinya? Hah? 1 juz setengah ya. Kalau 20 kan 1 juz setengah ya. 20 hari hatam, 20 hari 1 juz setengah. Entengnya Rasulullah gitu. Teluringan kepadaku ya Rasulullah, kata dia. Ya Abdullah, bacalah Al-Quran setiap 10 hari 1 kali hataman. Jadi berapa tiap hari ya? 3 juz. Nawar lagi Pak. Enteng ini ya Rasulullah gitu. Jadi 1 juz ditolak, 1 juz setengah ditolak, suruh baca tiap hari 3 juz ditolak juga Pak. Ya Abdullah, bacalah Al-Quran fi kulli usbu' marrah. Setiap pekan 1 kali hatam. Jadi antara berapa itu? Antara 4 dan 5 juz ya? Antara 4 dan 5 juz, betul ya? Ya, 28 ya, nanti ada yang 5 juz 2 hari gitu. Nolak juga ya. Kata Nabi, ya Abdullah, terakhir nih Pak. Bacalah Al-Quran itu setiap 3 hari 1 kali hataman. Wala khaira ba'da dzalika abadan. Tidak ada kebaikan kalau orang baca Quran kurang dari 3 hari. Pasti ngebut Pak, artinya jemaah sekalian, nggak akan tumak nina. Dibilang begitu, dipegang sama Abdullah Pak. Dia ngambil yang berapa? Setiap 3 hari berapa? 1 kali hataman. Berarti setiap harinya berapa ya? 10 juz. Antum mengambil yang mana ini? Halo? Ini kita ngaji Pak sekarang ya. Jenengan ngambil yang mana sekarang? Ngambil yang 1 hari 1 juz
atau setiap hari 1,5 juz, setiap hari 3 juz, setiap hari 4 juz, atau setiap hari 10 juz. Ambil yang mana antum dari 5 ini? Lalu kita ingin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya akhi. Ini sepakat Pak para ulama, batasan minimal bagi seorang muslim mengaku umatnya Rasulullah setiap hari 1 juz. Makanya ya akhi, ayo Pak, belajar baca Quran itu. Dan nikmati Quran itu. Dan antum insyaallah kalau antum ngambil setiap salat 2 lembar saja Pak. Setiap salat 2 lembar. 5 salat 1 juz. Betul itu ya. Di toko Pak, daripada nganggur, baca Quran. Ini kan banyak orang toko sini Pak ya. Ya. Atau di mana di rumah nganggur, baca Quran. Saya Pak habis asar setelah saya baca maksurat, saya menikmati betul untuk pada asar Pak. Pulang ke rumah langsung saya baca setengah juz. Pada subuh pulang ke rumah sampai kemudian duha setengah juz, 1 juz sudah Pak. Insyaallah 20 menit, tak nyampe kadang-kadang Pak, 4 jam 20 menit selesai. Dengan baca irsal Pak, tartil ma'al irsal gitu. Cepat-cepat tapi terjaga. Selesai jamaah sekalian. Oke, ada yang protes sama saya, itu kan sahabat kan bahasa Arabnya bagus sudah. Ya, di bawah bimbingan Rasulullah. Kita ini kan orang Jawa Ustaz. Jadi agak susah bahasa kita ini. Oke, saya nanya, siapa setiap hari di antara antum setiap harinya setengah juz Pak, 2 bulan hatam? Jangan-jangan kita ngaji cuma Yasin saja Pak. Seakan-akan Quran hanya Yasin saja Pak. Loh, saya tidak melarang baca Yasin ya. Ada Pak perintah baca Yasin dari Nabi. Bahkan suruh baca. Saya belum bicara nih akhi, kebiasaan Nabi yang tiap hari selalu komitmen dengan surat-surat sendiri Pak. Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Tabarak, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang kita kenal dengan 7 surat itu yang sebagian ulama menganjurkan untuk baca ini jamaah sekalian. Ini rutin Pak, 1 juz selain yang itu jamaah sekalian. Oke lah kita tidak bicara yang 7 surat Pak. Ini yang 1 juz Pak. Oke lah 1 juz karena kita bukan Arab, bukan sahabat. Setengah juz tapi 2 bulan hatam. Rata-rata kita nunggu hatam Pak, nunggu Ramadan ya. Iya nunggu Ramadan karena di Ramadan ada pelipat gandaan pahala. Ya enggak apa-apa, bagus. Cuma antum tersiksa. Kalau antum terbiasa ngadepi Ramadan akhirnya lebih semangat lagi ya. Saya punya target Pak, setiap Ramadan minimal 5 kali hatam jamaah sekalian gitu. Nah Pak, setiap salat saya 1 juz, setiap salat 1 juz. Saya luangkan sesibuk apapun pula ma'asyiral muslimin. Ya. Maghrib, Isya, habis tarawihan Pak, kadang-kadang sama jamaah nanti pulang ke rumah sebelum tidur 1 juz lagi. 1 hari 5 juz, 1 hari 5 juz. Itu rata-rata 1 bulan Pak, bisa 6 kali hatam. Kalau kadang-kadang ada tamu segala macam, minimal 5 kali hatam, bisa itu jemaah sekalian. Tapi kalau kita sudah dibiasakan Pak, tapi kalau tidak sama sekali Pak, biasanya semangatnya Pak di 10 hari pertama, setelah itu loyo jemaah sekalian gitu. Malasnya, mau nyeregut terus. Ini Quran ya akhi, tilawatan, membacanya. Dan perhatikan ya akhi ketika membaca ya akhi, bukan membaca itu Pak ma'asot dengan suara keluar ya akhi. Membaca itu Pak, membaca itu dengan suara keluar. Bukan akemok kata orang Madura Pak. Apa akemok nih Pak? Bukan apa, hanya gerak di bibir saja Pak. Keluarkan suara terbaik antum. Al-Quran Pak untuk dikeluarkan suaranya itu Pak. Karena boleh jadi antum tidak faham Pak, tapi ada makhluk lain faham Pak, mendengarkan suara antum. Betul ya akhi. Rubba sami'in au apa? Min qari'in, ada boleh jadi Pak yang mendengarkan nanti Pak lebih faham daripada yang membacanya. Siapa Pak? Saudara-saudara kita yang lain jin muslim nih Pak. Antum ketika baca Quran Pak, para malaikat datang Pak. Tapi kalau antum baca Quran cuma dilihat saja begini Pak, buka lagi. Malaikat juga susah nyatatnya ya. Loh kan setiap satu huruf satu pahala. Yang nyatat siapa Pak? Malaikat kan Pak. Kan malaikat Pak. Rakib atid kan malaikat yang mencatat jemaah sekalian sebagai saksinya nanti pada hari kiamat. Kalau antum loh, malaikat hanya mencatat, dia hanya melihat Quran ya Allah gitu.
Keluarkan Pak suara terbaik antum. Dan lagian Quran suara Pak ketika dikeluarkan di rumah antum, Allahu Akbar. Nur muncul ya. Rahmat itu muncul ya. Innal baita alladzi lam yuqra fihi al-Qur'an kal baitil kharib. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, tidak keluar suara kita, Pak. Di rumah kita, Pak. Itu rumah kayak kharib. Apa kharib? Kharban. Apa kharban, Pak? Rusak, Pak. Menakutkan. Seram. Menyeramkan ya. Baca Quran, Pak. Tentu buat kita tidak teriak-teriak ya. Dengan keluar suara Pak yang minimal didengar oleh orang dekat kita, sebelah kita, Pak. Keluarkan suara terbaik antum, rasak beda jamaah sekalian. Ini Quran, tilawatan. Utlu. Jadi kalau antum pingin tidak mau jadi laba-laba, ayo baca Quran. Minimal setiap hari berapa? Berapa Pak? 1 juz. Siap insyaallah? Insyaallah ada 2 macam ya. Ada insyaallah iya, ada insyaallah tidak ini ya. Bisa insyaallah 1 juz setiap hari? Allahumma qad ballaght. Allahumma fashhad ya Allah, saya sudah menyampaikan di jamaah pengajian yang Masjid Syafi'i, saya sudah menyampaikan amanah Rasulullah pada kita semua untuk baca Quran tiap hari berapa? 1 juz. Ya akhil karim. Nah, tentunya supaya lebih efektif Pak Quran tidak hanya dibaca ya, tapi juga kita memahaminya. Namanya tadabburan. Itu yang pertanyaan tadi jamaah sekalian. Pentingnya kita juga walaupun tiap hari satu apa? 1 ayat ya. Jangan lebih Pak. 1 ayat. Saya memulai ini ya sejak dari Saudi Pak. Ya, hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau kurang Pak. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Itu panjang ya. Ada 2 halaman Pak. Dan sampai nikmati praktekkan. Sehingga setiap saat gak baca Bismillah ada yang kurang rasanya Pak. Kullu syai'in la yubda bi bismillah fa huwa abtar kata Nabi. Setiap sesuatu yang baik Pak, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, antum tidak memulai dengan bismillah, agak sia-sia, hambar tuh pekerjaan kita Pak. Ucapkan bismillah. Kenapa bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Kok tidak al-Quddusus Salam gitu Pak? Ada semua jamaah sekalian. Dalam itu Pak, 1 hari ini bismillah. Ini tanggal 1 Pak ya. Bismillah. Besok tanggal 2 Pak, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan tambah Pak. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Rabbul alamin, rabbil alamin, Rabb, penguasa alam semesta ini. Apa perbedaan Rabb dengan ilah? Ya. Kenapa kita suruh memuji kepada Allah? Siapa kita? Pantas tidak dipuji nih Pak. Harta kita, posisi kita, jabatan kita, uang kita, anak kita yang pintar-pintar, tidak pantas dipuji. Yang dipuji siapa? Terasa kerdil kita Pak di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatnya kita mentadabbur. 1 hari 1 ayat Pak. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu hari ketiganya Pak. Hari berikutnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Bayangkan nanti Pak, kalau sampai nanti hari kiamat Allah menjadi penguasa tunggal yang ingin mengeksekusi kita jamaah. Ini Fatihah ini Pak, kalau antum merenungi Pak, ya Allah. Jangan-jangan antum sudah salat puluhan tahun begini Pak, tidak memahami makna Fatihah jamaah sekalian. Hanya di mulut saja Pak. Eman loh Pak. Eman Pak. 17 kali loh antum baca tiap hari, iya kan? 17 kali kan? Kalau salat wajib kan 17 rakaat. 17 kali kita baca Fatihah. Pernah enggak Pak Fatihah nyambung di hati kita Pak? Ada apa dengan Fatihah itu? Kenapa diletakkan surat pertama dalam Al-Quran? Sampai dinamakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Bayangkan ya. Ada apa dengan Fatihah ini? Tapi kadang-kadang sekarang Fatihah Pak dianggap kalau dibacakan Fatihah so pusing mati gitu. Seakan-akan itu terus Pak. Padahal Fatihah itu luar biasa Pak. Antum memuqaddimah doa Pak, Fatihah bisa. Betul itu Pak. Antum mau apa saja dibuka dengan Fatihah. Wah, terasa sekali Pak. Pokoknya 1 minggu nanti suratul Fatihah. Alhamdulillah ya. Nanti masuk hari ke-8 Alif Lam Mim ya. Ya sudah Pak, Alif Lam Mim. Baca tafsir Alif Lam Mim itu Pak. Pendapat fulan begini, fulan. Tapi ujung-ujungnya Pak, sebenarnya semua yang lebih paham maknanya siapa? Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus zalika. Kenapa kok zalika, kok tidak dzaka gitu?
Atau hadzal kitab, kok dzalika? Alkitab. Kenapa kok tidak mengatakan Al-Qur'an, kok Alkitab? La raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini hari yang keberapa? Ke-9, Pak. Insyaallah akhir 1 tahun antum yakin 360 ayat. Halo? 1 tahun berapa? 360 ayat antum ulama yakin. Ahli tafsir sudah tuh, Pak. Karena antum satu persatu setiap hari satu ayat, setiap hari satu ayat. 1 tahun Al-Baqarah lebih ya, akhi. Al-Baqarah lebih, Pak. Allahu Akbar. Nah, yuk tadabburi, Pak. Minimal berapa? 1 hari 1 ayat. Nggak bisa juga, Pak, dengarkan. Sekarang kan Masya Allah, Pak, ya, luar biasa HP kita. Buka YouTube, Pak, YouTube tafsir ada, Pak. Saya lengkap di sini, akhi. Kajian tafsir, kajian hadis, kajian fikih, lengkap semua aja. Tinggal klik saja langsung keluar semua aja, Mas. Itu bagian tadabbur, Pak. Seperti itu. Oke. Tentu tidak cukup di situ. Setelah kita bisa membacanya, mentadabburinya, jangan lupa mengamalkannya. Al-amalu bihi. Ya. Saya berharap ma'asyil muslimin sebagai kebanggaan kita kepada kitab suci kita, Pak. Kita kan semua makhluk sosial, ya. Pastilah dalam kehidupan kita ini ada masalah, ya, ada problem yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan, Pak. Problem itu dengan pendekatan-pendekatan persaudaraan, karena masing-masing menjaga apa? Menjaga egonya, ya. Ketika seperti itu, akhi, antum jangan ke pengacara. Halo, mohon maaf yang jadi pengacara, ya. Tapi antum, ya apa, cari Quran. Itu lebih tenang, Pak. Lebih membahagiakan buat sampean gitu. Ada kesalahpahaman dalam urusan muamalah, dalam urusan bisnis, dalam urusan apa saja. Subhanallah. Ada solusinya, Pak. Masalah apa tidak ada dalam Al-Quran, ma'asyal muslimin? Masalah keluarga, masalah mendidik anak, Pak. Masalah pernikahan, masalah jual beli, masalah utang piutang, ya. Semua lengkap, ya. Masalah warisan, lengkap semuanya, Pak. Kalau terpaksa harus kemudian ke sana, Pak, minta sama pengadilan, saya mau berhukum dengan hukum agama saya. Dan itu diakui oleh undang-undang, ya. Jangan mau menang-menangan, Pak. Sebab setiap tali yang saya pegang, Pak, tidak kembali pada talinya Allah, maktu'ah, terputus, ya. Tidak barokah. Anda kata menang, Pak, sampai tidak akan lama itu kemenangan, Pak. Semu dicabut keberkahan oleh Allah. Tapi kalau sampai kembali pada Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, walaupun terkadang keputusan Quran tidak sesuai dengan harapan kita, Pak, tapi itu yang terbaik. Pegang omongan saya, ma'asyar muslimin. Ya, oke. Nah, setelah itu membacanya, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya. Jangan lupa juga berhukum dengan hukum Al-Quran, ya. Terus yang kelima, namanya apa jamaah sekalian? Wal hifdzu bihi, menghafalkannya. Saya memahami kalau umur-umur macam kita, Pak, akan susah menghafal, ya. Niru anak-anak muda. Minimal sampai menjaga, Pak. Makna hifdz itu menjaganya. Pokoknya setiap hari saya harus membaca apa? Al-Quran. Saya banyak, Pak, orang-orang tua kita dulu, Pak, ya, tidak hafal Quran, Pak. Tapi kalau ada orang baca Quran salah, dia bisa menyalahkan, Pak. Masih ingat, Pak? Masih tahu kan? Kenapa? Karena mereka terbiasa membaca Al-Quran tiap hari, Pak. Nah, saya punya nenek, Pak, 103 tahun, Pak. Tak pikun, jamaah sekalian. Orang baca Quran salah, Pak, bisa menyalahkan, jamaah sekalian gitu. Dan pendengarannya, Pak, lebih kuat dari pendengaran anak-anak muda, Pak. Baca Quran tidak pakai kacamata, Pak. 103 tahun. Meninggal di rumah sakit, di ICU, rumah sakit Elisa sini, Mas. Ya umur 103, Pak. Itu pun meninggal, kita dekati, saya masih Allah rahimahullah. Gitu. Namanya Ibu Maimunah, saya manggil Ibu. Oh, Yasin, ya, manggut, Pak. Baca Yasin, sadar-sadarnya, Pak. Subhanallah, kakak saya ada, ipar saya juga ada, kemudian ponakan-ponakannya dia, saudaranya ada, semua. Ayo, saya mimpin sendiri di ICU, Pak. Wah, itu saya ICU, gaungnya gaung Yasin. Subhanallah, ya, pas apa? Terakhir, Pak. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi
turja'un. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Keluar air matanya, Pak. Ya Allah, saya bilang, ya itulah, Pak. Karena kebiasaan dia dengan apa? Mulut itu berbicara, Pak. Lancar baca Yasin tuh jamaah sekalian gitu. Pas punya gitu, la ilaha illallah, Allah, Allah. Sudah. Cukup ini. Yasin sudah cukup, saya bilang gitu. Ini Quran, Pak. Dahsyatnya Quran begitu, ya akhi. Dan tolong ya akhi, antum harus komitmen ini, Pak. Terutama di rumah kita ya. Di rumah kita, maghrib sampai begini, Pak. Kalau sampai tidak ada pengajian, silakan ajak istri, Pak. Ajak anak-anak duduk. Bikin halaku. Dan rasakan, Pak, aura yang akan Allah berikan kepada kita dalam rumah tangga kita ini, ma'asyar muslimin. Apalagi di dalam Quran itu sendiri katakan, Pak, hudal linnas. Ya, Quran itu apa? Hidayah ya akhi. Yang hidayahnya datang dari siapa, Pak? Allah. Tak main-main ya akhi. Jadi kalau antum sumpek-sumpek ya akhi, sebelum kemana-mana antum berbahari wudu ya akhi, salat 2 rakaat, baca Quran. Ada sumpeknya, Pak, bukan hilang, Pak, tapi kita ada solusi untuk menyelesaikan masalah itu jemaah sekalian. Dan solusinya, Pak, di luar nalar kita. Sebelumnya nggak tergambar, kok bisa begini gitu. Kayak ada masuk akal, Pak. Hudal linnas wa bayyinatin. Apa bayyinnya, Pak? Ada detail, Pak, penjelasan dari Allah untuk bisa meraih semua petunjuk itu jamaah sekalian. Wal furqan, ya Allah. Apa furqan ya? Tahu, Pak, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Mana yang halal, mana yang haram, Pak. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tahu, Pak, tahu betul. Ya. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, diperjelas oleh Allah. Quran, Pak, Quran. Jadi kalau antum, Pak, pusing-pusing mau buka toko, kira-kira gimana? Baca Quran dulu, Pak. Tawassul pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika antum mau istikharah, Pak, sebelum istikharah antum baca Quran. Mudah, dahsyat ya, akhi. Dahsyat, Pak. Jadi antum ketika tahajud, Pak, saya kalau istikharah begitu, Pak. Saya tahajud agak pagi sedikit, 2:30 kita bangun, tahajud, nikmati tahajud, istighfar yang banyak, akui kesalahan kita, terus baca Quran dulu, Pak. Niatkan kita tawassul dengan Quran supaya istikharah kita tepat sasaran. Di Furqan, Pak. Tiba-tiba anak agak disampaikan, Pak, ada 2 pemuda, Pak, sama-sama baik jamaah sekalian. Ya, bingung sampean mau milih yang mana, Pak. Ya, kembali Quran, Furqan. Adzan ya, nanti kita sambung lagi insyaallah di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ini apalagi mau Ramadan ya. Saya kok tidak yakin ya akhi antum akan bisa menikmati baca Quran kalau hari-hari seperti ini antum tidak memulai baca Quran. Monggo, ayo Pak, kita komitmen tiada hari kecuali kita membaca Al-Qur'anul Karim. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wasaddid lana bil Qur'an. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.